Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, hari ini yang kita pelajari yaitu tentang konsep dasar sistem. Kira-kira sudah ada gambaran tentang sistem bagaimana? Pasti sangat awam ya. Nah, kita akan mempelajari tentang kira-kira what is system, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan untuk suatu tujuan. Nah, elemen-elemen tersebut seperti hardware, people, database, software, ada prosedur, kemudian komputer networking ini. Nah, ini terhubung menjadi suatu sistem. Tujuannya menjadi sistem apa? Sistem komputer. Kemudian kalau definisi sistem menurut para ahli, menurut Madrid and Rose, sistem sebagai perangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. Elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Kemudian kalau Abdul Qadir, sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkaitan atau terpadu yang dimaksudkan untuk satu tujuan. Intinya sama, memiliki suatu tujuan. Nah, ini elemen-elemennya. Jadi dari beberapa elemen ini saling terhubung, saling keterkaitan. Nah, membentuk suatu sistem. Selanjutnya, menurut Davis, sistem terbagi atas beberapa subsistem-subsistem. Jadi, induknya adalah sistem, kemudian ada bawahnya sebagai subsistem-subsistem. Atau ada lingkaran besar namanya sistem. Kemudian di dalam lingkaran besar tadi terdapat lingkaran kecil-kecil. Nah, itu namanya subsistem. Nah, sistem terbagi atas beberapa subsistem-subsistem. Batasan dan penghubung di dalam suatu sistem ditelaah secara cermat untuk menjamin bahwa hubungan antara subsistem didefinisikan secara jelas dan bahwa jumlah suatu subsistem merupakan keseluruhan sistem. Kemudian ciri-cirinya subsistem saling berhubung. Sistem terdiri dari unsur subsistem-subsistem. Kemudian subsistem-subsistem tersebut merupakan bagian terpadu dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan dari sistem. Jadi tujuannya saling keterkaitan, kemudian terpadu, saling ketergantungan itu karena untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, jadi subsistem itu yang paling kecil, sub dari subsistem. Istilahnya anaknya. Ini mulai ke induk. Nah, ini super sistemnya. Nah, seperti itu. Definisi sistem ya. Menurut Scott, sistem terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama yaitu masukan atau input ya. Sebelum kita melakukan suatu proses atau keluaran, output, nah itu harus ada masukan atau input. Kemudian dilakukan pengolahan atau pemrosesan. Sebelum kita melakukan penjumlahan, contohnya seperti itu, harus ada angka yang diinput dulu. Baru komputer akan memproses jumlahnya, sumnya. Setelah itu akan ada keluaran atau output. Sama halnya seperti itu. Ini input, proses, output. Selanjutnya unsur-unsur sistem. Unsur-unsur sistem mewakili secara umum ya input, proses atau pengolahan, output. Sama kan yang dikatakan dengan Scott. Nah, ada kontrol atau umpan balik. Nah, digambarkan dalam sebuah model seperti ini. Ini inputnya, kemudian dilakukan sebuah proses. Nah, baru akan hasilnya output. Kemudian ada kontrol. Nah, kontrol di sini sebagai pengontrol dari proses input sampai output. Selanjutnya, karakteristik sistem. Dari karakteristik sistem ini yaitu memiliki komponen-komponen. Kemudian memiliki boundary atau batas sistem ya. Kemudian lingkungan luar sistem. Kemudian penghubung sistem, interface. Ada masukan sistem mulai input, kemudian output, pemrosesan.
dan sasaran. Sasaran ini yang tadi dikatakan yaitu tujuan, ya, tujuan dari suatu sistem itu harus pasti ada ya. Kemudian karakteristik sistem, penjelasannya komponen apa sih kira-kira komponen itu? Yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Tadi sudah dijelaskan, komponen-komponen saling terhubung, keterkaitan, berinteraksi, yang saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Kemudian komponen-komponen dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Batasan sistem boundary. Nah, setiap sistem memiliki batasan luar yang memisahkan dari lingkungannya. Batas sistem adalah wilayah yang membatasi antara satu sistem dengan yang lainnya. Jadi sistem itu tidak terhubung keseluruhan seperti itu, tidak ya. Jadi ada batasannya. Sejauh mana sistem ini, seperti itu. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem. Nanti ada gambarnya ya. Kemudian karakteristik selanjutnya lingkungan luar atau environment. Lingkungan luar adalah lingkungan di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Pengaruh yang positif dapat dipelihara, dijaga. Pengaruh yang negatif harus dikendalikan karena dapat mengganggu sistem. Contoh saja sekarang begini. Ada suatu rumah sakit sudah memiliki sistem, namanya sistem informasi rumah sakit. Sudah kontrak dengan programmer, kemudian dilakukan pembayaran bill dengan misalnya 1M. Namun ternyata lingkungan luar sistem ini ya, siapa seperti usernya dan lain-lain itu tidak mendukung dengan adanya sistem tersebut, maka itu merupakan suatu penghambat. Mereka merasa terbebani dengan menggunakan sistem komputer. Mereka lebih suka bekerja manual. Nah, itu merupakan pengaruh negatif dari sistem yang harus dikendalikan. Tidak boleh ada pengaruh negatif dibiarkan saja, maka sistem tersebut tidak dapat dijalankan. Itu kalau contohnya dengan SIM RS ya. Kemudian penghubung sistem atau interface. Penghubung adalah media yang menghubungkan atau mengintegrasikan antara satu sistem ke subsistem yang lain menjadi satu kesatuan. Nah, jadi harus ada interface. Ketika kita memiliki suatu aplikasi, kita punya interface ya di situ ya. Interface itu tampilan ya yang menghubungkan dari sistem komputer itu kepada manusia sehingga manusia dapat menggunakan sistem tersebut dengan user friendly, mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian ada lagi masukan atau sistem input ya, masukan sistem. Nah, jadi input itu merupakan sinyal input atau maintenance input dari dalam atau dari luar lingkungan untuk diolah dalam sistem dan dioperasikan. Contohnya gini, di dalam satu komputer program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya, dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi suatu informasi. Jadi komputer itu ya kalau tahu ya hanya hardware ya, kemudian dari programnya mulai dari sistem operasinya, kemudian sistem informasi yang digunakan atau aplikasi kalau kalian sebut. Nah, itu merupakan sinyal inputnya. Kemudian datanya yang nanti akan diproses itu sinyal input ya, diolah menjadi suatu informasi. Kemudian keluaran atau output hasilnya. Jadi seperti ini. Saya pengen sebuah program, sistem. Kira-kira keluarannya apa? Output dari sistem itu. Oh, misalnya saya bikin program warnet billing. Nah, pembayaran di warnet. Berarti outputnya apa? Dapat mendeteksi kira-kira user tersebut menggunakan warnet seberapa lama. Kemudian tarifnya ditotal diakumulasi dan billingnya, pembayarannya. Berarti satu orang itu dalam 1 jam dikenakan tarif misalnya 5.000. Nah, kalau menggunakan misalnya 10 jam berarti tinggal kalikan 5 jam tadi dikalikan 10. Nah, seperti itu. Kemudian keluaran sistem output itu
Informasi adalah keluaran yang dihasilkan dari proses suatu sistem, contohnya sistem informasi rekam medis yang kalian nanti akan pelajari. Di situ kan kalian hanya mengisikan data pasien, identitas, kemudian dilakukan pelayanan. Setelah itu menghasilkan hasil coding, indexing, laporan-laporan penyakit tadi. Nah, itu adalah outputnya, keluarannya. Data yang dimasukkan hanya data pasien, kemudian anamnesa dan lain-lain. Sehingga ketika masuk ruang ada coding, indexing, ya. Ketika selesai pasiennya pulang, nah, kemudian menghasilkan data laporan ya, nantinya akan disetorkan ke dinas kesehatan, seperti itu. Nah, itu adalah contohnya output dari suatu program rekam medis tadi. Keluaran merupakan masukan untuk subsistem yang lain ya. Jadi misalnya contohnya yang tadi, keluarannya misalnya ketika kita punya pasien daftar registrasi, setelah registrasi akan keluar KIP, kartu berobat pasien. Nah, itu adalah outputnya. Kartu berobat tadi nanti dapat digunakan untuk registrasi lagi. Nah, itu yang dinamakan masukan untuk subsistem yang lain. Kemudian untuk laporan-laporan juga seperti itu. Berapa jumlah jenis kelamin laki-laki dalam 1 bulan yang berkunjung ke rumah sakit. Nah, itu adalah hasil dari masukan yang di pendaftaran tadi, seperti itu. Ini sasaran sistem. Nah, contohnya di sini ada apa? Apa yang ingin dicapai? Jadi ketika kita mau membuat sistem harus tahu goalnya. Tujuannya apa? Oh, aku mau bikin sistem tempat tidur pasien ya. Jadi seperti gini. Kira-kira berapa sih jumlah pasien yang sudah berada di ruangan VIP misalnya gitu. Oh, ternyata ada yang kosong. Nah, untuk TT yang kosong itu kan sudah dapat dibuat request untuk calon pasien yang akan masuk ke VIP tadi. Nah, seperti itu. Tujuannya apa? Agar pasien dapat mengetahui berapa jumlah TT yang kosong. Bukan TT-nya yang dimaksud, kamarnya yang kosong itu. Jadi pasien itu dengan mudah sudah tahu dari depan, oh ternyata di kelas 3 ada yang kosong, di VIP ada yang kosong, aku mau pilih kamar yang VIP aja. Nah, seperti itu. Kemudian sasaran adalah suatu yang terjadi target yang ingin dicapai. Targetnya apa? Seperti itu. Sasaran yang dicapai dari suatu sistem menentukan masukan yang dibutuhkan. Ketika kita punya suatu target, output, nah itu kan juga membutuhkan inputnya, ya, masukannya. Kemudian suatu sistem dikatakan berhasil apabila sasaran yang telah ditentukan dapat dicapai dengan baik. Istilahnya cita-citanya tercapai, harapannya tercapai. Kemudian contohnya ini, katakanlah ini beberapa sistem ya. Tujuan akhirnya itu memiliki bersih dari KKN, akuntabel, dan berkinerja pelayanan publik. Nah, berarti sistem-sistem yang harus dilaksanakan seperti apa? SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif, kemudian pemerintahan partisipatif, kemudian pemerintahan yang efektif, efisien, pemerintahan yang terbuka. Nah, semua saling terhubung, keterkaitan untuk membentuk suatu tujuan. Tujuan akhirnya yaitu birokrasinya yang bersih dari KKN, akuntabel, dan berkinerja pelayanan publik yang prima, seperti itu. Itu namanya sistem. Kemudian gambarannya ini input, proses ya, dan output. Selanjutnya, nah ada pengendalian atau kontrol yang tadi ya. Di sini untuk pengendalian kesasaran, sudah benar nggak dengan sasarannya yang ingin dicapai, sudah benar nggak? Nah, kemudian baru di sini adalah lingkungannya atau batasan sistemnya ya. Nah, ini ada lingkungan sistem. Itu batasannya tadi, lingkungannya. Seperti ini untuk gambaran karakteristik sistem. Dari input dilakukan proses, kemudian output. Dari output dilakukan pengendalian. Sudah sesuaikah dengan sasarannya, dengan tujuannya, dengan targetnya? Kalau sudah sesuai,
Nah, ini berarti sudah dikatakan sistem itu berhasil. Ini ada klasifikasi sistem. Nah, ada sistem abstrak, ada sistem fisik. Abstrak tak terlihat ya, fisik terlihat. Nah, apa contohnya? Kalau yang abstrak itu seperti gagasan berhubungan antara manusia dengan Tuhan, jadi ketuhanan ya. Kemudian kalau yang fisik itu adalah sistem yang nyata secara fisik. Contohnya apa? Sistem akuntansi, rekam medis, dan lain-lain terlihat. Kemudian sistem alamiah dan buatan manusia. Kalau alamiah atau natural system yaitu contohnya apa? Perputaran bumi, tata surya, dan lain-lain. Jadi istilahnya ya alami ya, terjadi begitu saja. Kemudian sistem buatan manusia atau human made system. Human made system ini seperti sistem informasi akuntansi, pendidikan. Nah, apabila dirancang sebuah sistem maka berinteraksi dengan mesin maka disebut human machine system. Contohnya seperti apa human machine system? Kalian pernah ke mall-mall ya, ketika masuk mall itu kan mesti ada sistem parking ya, parkir area. Nah, di situ kalian akan menekan tombol. Bahkan sekarang tanpa menekan, hanya tangan digiringkan saja sudah keluar karcisnya ya. Itu adalah human machine system. Jadi buatan manusia yang diintegrasikan dengan mesin kemudian dapat dijalankan atau digunakan oleh manusia dalam setiap harinya, human made system. Contohnya apa lagi? Nah, silakan dicari contoh-contohnya ya. Kemudian jenis sistem yang lainnya yaitu sistem tertentu dan tidak tertentu. Kalau tertentu seperti apa? Misalnya sistem mendukung keputusan, sistem komputer kan tertentu ya. Kemudian itu dapat diprediksi sebelumnya. Nah, kalau yang tidak tentu atau probabilistik ini yang tidak bisa diramalkan, contohnya sistem arisan, sediaan perekonomian, nah seperti kurs dan lain-lain itu kan nggak bisa diramalkan. Bisa namun tidak bisa ke titik yang valid seperti itu ya, jadi hanya perkiraan. Seperti apa? Pilkada ya, nah itu kan hanya estimasinya kira-kira siapa yang nantinya akan jadi paslonnya nomor berapa. Nah, kira-kira seperti ini, kira-kira ya. Jadi bukan angka pasti. Tapi kalau sudah dilakukan polling, nah itu kan berarti sudah angka pastinya. Kemudian di sini klasifikasi sistem yang tertutup dan terbuka. Nah, closed system sebenarnya nggak ada ya closed system, namun nyaris ya seperti aplikasi komputer itu. Jadi tidak ada campur tangan pihak luar. Kalau sistem terbuka open system, nah ini sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan terpengaruhnya dengan lingkungan luar. Sistem ini menerima masukan, menghasilkan keluaran, lingkungan luar, dan subsistem yang lainnya. Sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Kemudian subsistem itu terdiri dari apa? Subsistem merupakan bagian-bagian sistem yang terpadu saling berhubungan mendukung sistem itu sendiri. Sekarang kita bikin contoh sistem informasi akademik atau SIAKAD. Nah, sistem informasi akademik itu biasanya di kampus ya, di sekolah. Nah, kemudian subsistemnya terdiri dari apa saja? Ada subsistem kurikulum, ada fakultas, jurusan, perpustakaan, keuangan. Nah, itu kan subsistem. Kemudian kemahasiswaan, laborat, nah SDM atau kepegawaian seperti itu. Jadi sistemnya merupakan sistem informasi akademik. Nah, subsistemnya yang ada di dalamnya dari sistem informasi akademik. Kemudian kalau subsistem dari subsistem ya, sub dari subsistem, jadi anaknya dari subsistem. Contohnya kalau kita ambil dari jurusan, misalnya jurusannya di breakdown lagi, D3 rekam medis, administrasi publik, administrasi bisnis, nah seperti itu. Saya rasa kalian sudah mulai memahami ya tentang sistem. Jika tadi masih awam sekali, kalau sekarang sudah mulai mengenal bagaimana sistem dan subsistem itu. Nanti akan dikembangkan menjadi sistem informasi
dan kita akan mempelajari data, mempelajari informasi. Nah, itu akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada pertanyaan nanti dapat ditanyakan saat pertemuan tatap muka ya. Jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.